Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Tafsir Al-Quran. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Allah SWT menerangkan bahwa Dia menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, menurunkan air hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menjadikan tumbuh-tumbuhan itu berbuah. Semuanya diciptakan Allah untuk manusia, agar manusia memperhatikan proses penciptaan itu, merenungkan, mempelajari dan mengolahnya, sehingga bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan sesuai dengan yang telah diturunkan Allah. Dengan jelas Allah menerangkan dalam ayat ini terutama pada bagian yang mengungkapkan, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan. Dengan terang Allah menyebutkan bumi, langit, dan benda-benda langit seperti matahari dan bintang-bintang adalah ciptaan Allah yang merupakan satu kesatuan, dan semuanya diatur dengan satu kesatuan sistem yang dalam ilmu pengetahuan modern disebut ekosistem. Selama belum dirusak oleh tangan-tangan manusia yang memperturutkan hawa nafsunya, semua berjalan dengan tertib dan teratur. Laut yang luas disinari panas matahari kemudian menyebabkan uap air yang banyak. Uap air ini naik ke atas menjadi awan dan mendung, kemudian disebarkan oleh angin ke seluruh permukaan bumi, sehingga uap air yang banyak sekali ini di atas gunung-gunung menjadi dingin, dan kemudian menjadi titik-titik dan menjadi hujan dapat mengairi permukaan bumi yang luas. Bukan hanya timbul hujan di atas laut, tetapi juga di darat karena bantuan angin yang menyebarkannya. Disebabkan hujan yang turun dari langit itu, kemudian bumi menjadi subur. Berbagai tanaman, buah, sayur, biji-bijian, serta ubi dan sebagainya tumbuh dan memberikan banyak manfaat bagi manusia dan semua makhluk di bumi. Di samping itu, turunnya hujan juga menimbulkan sungai, danau, dan sumur terisi air, serta memperluas kesuburan bumi. Hutan yang lebat juga membantu menyalurkan air dalam bumi, membantu menyalurkan udara segar, menyejukkan udara yang panas, dan memelihara kesuburan bumi. Manusia dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengetahui kapan banyak turun hujan dan kapan jarang hujan, atau bahkan sama sekali tidak ada hujan, berdasarkan letak bintang di langit maupun peredaran angin. Juga dapat diketahui di mana berkumpulnya ikan-ikan laut yang banyak sekali jenis dan ragamnya, bahkan kemana burung-burung pergi pada musim-musim tertentu dapat diketahuinya. Berikut penjelasan saintis atau ilmuwan tentang langit sebagai atap. Atap untuk sebuah bangunan terutama diperlukan agar penghuni yang tinggal di dalamnya terhindar dari hujan dan panas matahari. Dalam konteks ayat di atas, langit sebagai atap adalah perumpamaan yang ditujukan untuk bumi tempat kita hidup. Setiap saat, bumi dihujani benda angkasa yang antara lain adalah meteoroid. Akan tetapi sampai saat ini, bumi tidak porak-poranda. Hal ini disebabkan bumi diselimuti oleh gas atau udara yang bernama atmosfer. Sebelum sampai ke bumi, meteoroid akan terpecah belah dan hancur saat memasuki atmosfer.
Sebelum sampai ke atmosfer, sinar yang dipancarkan matahari pun memecahkan meteoroid yang ada. Radiasi sinar matahari inilah yang dapat meledakkan meteorit dalam perjalanannya ke bumi dan kemudian diserap oleh lapisan ozon. Dengan demikian, atmosfer dan lapisan ozon merupakan selubung pengaman, atau dengan kata lain boleh disebut sebagai atap bagi bumi. Bumi tidak mungkin dihujani oleh makhluk hidup tanpa adanya atap tersebut. Ayat lain yang menyatakan hal yang sama adalah Al-Anbiya ayat 32 yang artinya, "Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lainnya." Surat Al-Anbiya ayat 32. Tebal atmosfer mencapai 560 km diukur dari permukaan bumi. Penelitian mengenai atmosfer dimulai dengan menggunakan fenomena alam yang dapat dilihat dari bumi, seperti warna-warna indah saat matahari terbit dan terbenam, dan kilapan cahaya bintang. Dalam tahun-tahun belakangan ini, dengan menggunakan peralatan canggih yang ditaruh dalam satelit di luar angkasa, kita dapat mengerti lebih baik mengenai atmosfer yang fungsinya untuk bumi. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kehidupan di bumi didukung oleh 3 hal, yaitu adanya atmosfer, adanya energi yang datang dari sinar matahari, dan hadirnya medan magnet bumi. Atmosfer diketahui menyerap sebagian besar energi sinar matahari, mendaur ulang air dan beberapa komponen kimia lainnya, dan bekerja sama dengan muatan listrik dan magnet yang ada untuk menghasilkan cuaca yang nyaman. Atmosfer yang melindungi kehidupan bumi dari ruang angkasa yang hampa udara dan bersuhu rendah. Atmosfer terdiri atas lapisan-lapisan gas yang berbeda-beda. 4 lapisan dapat dibedakan berdasarkan perbedaan suhu, perbedaan komposisi bahan kimia, pergerakan-pergerakan bahan kimia di dalamnya, dan perbedaan kepadatan udara. Keempat lapisan tersebut adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer, atau dapat pula dibagi menjadi 7 seperti yang dijelaskan pada Al-Baqarah ayat 29. Komposisi gas di atmosfer terutama terdiri atas nitrogen 78%, oksigen 21%, dan argon 1%. Beberapa komponen yang sangat berpengaruh pada iklim dan cuaca juga hadir, meski dalam jumlah yang sangat kecil, seperti uap air 0,25%, karbon dioksida 0,036%, dan ozon 0,015%. Perihal angin, awan, dan hujan. Hubungan angin dan awan yang kemudian menghasilkan hujan dapat dijelaskan dengan melihat pada siklus air. Siklus air berlangsung mulai penguapan air laut yang membubung ke atas menjadi awan, lalu turun ke bumi dalam bentuk tetes air hujan. Kemudian air yang turun dalam bentuk hujan itu kembali lagi ke langit melalui sungai dan air bawah tanah. Al-Quran tidak menyebut secara rinci siklus air seperti itu, akan tetapi banyak ayat yang menjelaskan beberapa bagian dari proses keseluruhannya secara sangat akurat, antara lain 2 ayat di bawah ini. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka gembira. Surat Ar-Rum ayat 48. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilat hampir-hampir menghilangkan penglihatan. An-Nur ayat 43.
Kedua ayat di atas menggambarkan tahapan-tahapan pembentukan awan yang menghasilkan hujan, yang dalam gilirannya merupakan salah satu tahap dalam siklus air. Dengan melihat lebih cermat kedua ayat di atas, maka tampak nyata adanya dua fenomena. Pertama, adanya penyebaran awan, dan lainnya adalah penyatuan awan. Dua proses yang berlawanan terjadi sehingga awan hujan dapat dibentuk. Dua proses yang disebutkan dalam Al-Quran ini baru ditemukan oleh ilmu meteorologi modern sekitar 200 tahun yang lalu. Ada dua tipe awan yang dapat menghasilkan hujan. Keduanya dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, yaitu stratus atau tipe berlapis dan cumulus atau tipe menumpuk. Pada tipe awan yang berlapis, dua tahapan penting yang terjadi adalah tahap awan tipe stratus dan nimbostratus. Nimbo artinya hujan. Ayat pertama di atas, Arum ayat 48, secara sangat jelas memberikan informasi mengenai formasi awan yang berlapis. Tipe awan semacam itu hanya akan terbentuk dalam kondisi angin yang bertiup secara bertahap dan secara perlahan menaikkan awan ke atas. Selanjutnya awan tersebut akan berbentuk seperti lapisan-lapisan yang melebar. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit. Apabila kondisinya cocok, antara lain jika suhu cukup rendah dan kadar air cukup tinggi, maka butir-butir air akan menyatu dan menjadi butiran-butiran air yang lebih besar. Kita dapat melihat proses tersebut sebagai menghitamnya awan. Dalam terjemahan Quraisy Shihab, sebagian ini disebutkan sebagai dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Namun dalam terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris, bagian ini diterjemahkan sebagai and makes them dark. Akhirnya, butiran air hujan akan jatuh dari awan, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Tipe awan yang kedua yang dapat menghasilkan hujan adalah tipe awan yang bertumpuk-tumpuk. Awan ini terbagi berdasarkan bentuknya dalam beberapa nama, yaitu cumulus, cumulonimbus, dan stratocumulus. Awan ini ditandai oleh bentuknya yang bergumpal-gumpal dan saling bertumpuk. Cumulus dan cumulonimbus adalah tipe awan yang bergumpal-gumpal, sedangkan stratocumulus tidak bergumpal, sedikit menipis dan melebar. Ayat kedua An-Nur 43 menjelaskan beberapa pembentukan tipe awan ini. Awan tipe ini dibentuk oleh angin keras yang mengarah ke atas dan ke bawah, bahwa Allah menggerakkan awan. Dalam terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, bagian ayat ini diterjemahkan sebagai Traverse cloud with force, mendorong awan dengan kuat. Ketika gumpalan awan terjadi, mereka menyatu menjadi gumpalan awan raksasa, bertumpuk-tumpuk satu sama lain. Pada titik ini, awan cumulus dan cumulonimbus sudah dapat menghasilkan air hujan. Kalimat selanjutnya dari ayat ini nampaknya menggambarkan secara khusus terjadinya cumulonimbus, suatu keadaan awan yang dikenal dengan nama awan badai. Tumpukan gumpalan awan yang menjulang ke atas ini apabila dilihat dari bawah mirip bentuk gunung. Dengan menjulang tinggi ke angkasa, maka butir air yang sudah terbentuk akan membeku menjadi butiran es. Lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Awan cumulus nimbus juga menghasilkan ciptaan Tuhan yang sangat berharga, yaitu halilintar. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ayat lain yang terkait dengan siklus air yang bertalian dengan tahap lain di luar hujan adalah surat Ghafir, ayat 18, yang artinya sebagai berikut. Dan kami turunkan dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.
Surat Ghafir ayat 18. Ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa air hujan diserap oleh tanah tapi tidak hilang. Artinya, air tanah masih dapat dialirkan. Dua ayat di bawah ini juga menggambarkan cara aliran air, yaitu aliran permukaan Ar-Ra'd ayat 17 dan aliran tanah Az-Zumar ayat 21, yang artinya demikian. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air itu ke lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi? Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi yang mempunyai akal sehat. Az-Zumar ayat 21. Banyak ayat lain dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai siklus air seperti Ghafir 13, Al-Mu'minun 18, Al-Furqan 48, Al-Ankabut 63, dan lainnya. Semua ayat-ayat tersebut menyatakan hal yang bersinggungan dengan berbagai ayat yang diacu di muka. Beberapa ayat lainnya juga berbicara mengenai air, namun dengan konteks yang berbeda seperti yang dapat dilihat dalam surat Al-Waqiah ayat 68-70, yang artinya, pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Waqiah ayat 68-70. Ayat yang berupa kalimat pertanyaan ini menekankan akan ketidakberdayaan manusia dalam mimpi yang paling tua, yaitu mengontrol hujan. Fakta memperlihatkan bahwa hujan buatan tidak akan dapat diadakan apabila awan dengan kondisi tertentu tidak tersedia. Awan tersebut harus memiliki berbagai partikel dalam kadar tertentu. Kadar air yang tinggi yang dibawa angin yang naik ke atas, dan terdapat perkembangan tumpukan awan yang mengarah ke atas. Apabila semua karakter ini terdapat pada awan tersebut, barulah hujan buatan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, para ahli meteorologi masih mempertanyakan efektivitas cara ini. Ayat yang berkenaan dengan siklus air selanjutnya adalah ayat yang menjelaskan mengenai sungai-sungai besar dan lautan. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tertembus. Al-Furqan ayat 53. Deskripsi sungai besar, muara sungai besar, dan laut diwartakan dalam bentuk rasa asinnya oleh ayat di atas. Di muara sungai atau estuari terjadi penggabungan air tawar dan air asin. Namun cara bercampurnya sangat unik. Air tawar yang ditumpahkan ke laut akan tetap tawar sampai jauh ke tengah laut sebelum benar-benar bercampur dengan air asin. Percampuran terjadi jauh dari mulut sungai di tengah laut. Satu ayat lagi terkait tidak langsung dengan turunnya hujan adalah At-Tur ayat 44 yang artinya, dan jika mereka melihat kumbalan-kumbalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bergumpal-gumpal. Surat At-Tur ayat 44. Ayat ini turun untuk menjawab tantangan dari beberapa orang kafir agar Nabi Muhammad menjatuhkan langit di kepala mereka. Mereka menduga bahwa langit adalah lempengan atau kepingan yang menjadi atap dunia.
Allah tidak menjawab tantangan mereka di sini dan menjelaskan bahwa mereka hanya menemukan awan, sesuatu yang tidak akan dapat dimengerti oleh mereka pada saat itu. Orang-orang beriman hanya diperintahkan Allah untuk menjaga konservasi alam ini, karena banyak orang-orang kafir dan durhaka yang menyalahgunakan ilmu pengetahuan untuk merusak alam. Orang beriman sebagai khalifatullah fil ard bertugas memelihara lingkungan hidup dan memanfaatkannya untuk mencapai kemanfaatan hidup sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan dapat dinikmati dan disyukuri oleh setiap manusia. Karena Allah yang memberikan nikmat-nikmat itu, maka manusia wajib menyembah Allah saja. Allah memberikan semua nikmat itu agar manusia bertakwa dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang hamba Allah. Tugas-tugas itu dapat dipahami dari firman Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Dhariyat ayat 56. Allah SWT menguji manusia dalam melaksanakan tugas yang diberikannya dengan firman-Nya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Al-Mulk ayat 2. Karena manusia telah mengetahui perintah-perintah itu dan mengetahui tentang keesaan dan kekuasaan Allah, maka Allah memberikan peringatan. Janganlah manusia menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah, dan jangan mengatakan bahwa Allah berbilang. Demikian tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.